Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Biar semangat. Merdeka! 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 Kon aja ngantuk. Teman-teman sekalian, teman yang lebih muda dan teman yang sedikit lebih tua, Pak Hadi Wasigun di sana, sebagai manusia yang telah berusia hampir 80 tahun, saya merasa bangga terhadap keadaan para pemuda sekarang ini. Saya melihat para pemuda sekarang ini dari segi lahiriah bagus-bagus, cantik-cantik, sangat berbeda dengan zaman saya dulu. Banyak yang panun, banyak yang kuraben, pakaiannya jelek karena dulu pakaian itu sangat mahal, tidak seperti sekarang. Pakaian itu murah, pangan itu murah, jadi betul-betul sudah murah sandang pangan, ombel papan. Tidak seperti dulu zaman saya, banyak orang kena honger udim. Mengerti ndak honger udim anak-anak? Ini bahasa Belanda. Honger itu hungry in English. Lapar. Udim itu bengkak. Jadi honger udum itu badan pada bengkak, terutama di kaki dan di tangan dan di perut, karena kita kurang gizi. Sekarang tidak ada orang kurang gizi. Orang muntah-muntah kelebihan pangan memang ada sekarang. Jadi bersyukurlah bagi para pemuda sekarang yang keadaannya jauh lebih baik daripada 50 tahun yang lalu. Tetapi juga saya mengerti bahwa zaman sekarang itu para pemuda menghadapi tantangan yang luar biasa. Siapakah tantangan para pemuda sekarang ini? Ya Pak? Sudah tahu? Dirimu sendiri. Karena dirimu sendiri sangat rentan tertarik oleh kekuatan-kekuatan yang membuat kamu tidak berkembang secara baik. Yang nyata saja, siapa yang punya HP seperti ini? Tidak ada ya. Padahal ngapunten, HP seperti ini sangat-sangat berguna. Tapi ada tetapinya, kalau dikelola secara baik. Kalau tidak dikelola secara baik, kamu akan tertarik kepada sampah-sampah yang banyak sekali, beracun, menyesatkan yang ada di sini. Betul? Kamu suka mencari data, mencari ilmu di sini, apa mencari iseng di sini? Isengnya ada guyu dewek, boleh lebih banyak keisengan yang dicari di sini daripada mencari data, mencari ilmu, mencari pengetahuan. Itu musuhmu. Jadi saya ingin memberi nasihat, kalau boleh, kalau mau. Pemuda sekarang itu paling benci sama nasihat, ya kan? Guyu. Apa? Kelolalah HP itu dengan baik dan jangan terlalu merampas waktumu. Karena banyak sekali pemuda yang sampai kecanduan HP. Kalau tidak melihat HP
10 menit saja tidak melihat HP, rasanya tangannya gatel, mana HP itu di mana. Orang sekarang, anak sekarang paling sedih kalau ketinggalan HP, ya kan? Nah ini coba ketergantungan kepada HP dikendalikan, karena kita ini sebagai manusia itu jauh lebih berharga daripada HP, betul? Jagalah kedaulatanmu, jangan sampai direbut oleh HP. Itu kamu telah merendahkan dirimu sendiri, meletakkan dirimu di bawah kekuasaan HP. Itu sangat tidak baik, sangat tidak membantu perkembanganmu. Adik-adik sekalian, kunci dari omongan saya yang tadi banyak itu adalah masalah perkembangan. Generasi kaya kamu sekarang ini adalah era pengembangan diri. Siapa yang berhasil mengembangkan diri dengan baik, dia akan menang dalam persaingan hidup. Siapa yang kalah dalam pengembangan diri, dia akan tetap berdiri di belakang atau malah mundur tersisih di belakang. Jadi kembangkanlah dirimu sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Tadi ada siapa yang disebut? Tan Malaka atau Tengku Ibrahim. Tan Malaka atau Tengku Ibrahim itu seorang pemikir Indonesia yang disingkirkan oleh Bung Karno karena berlawanan. Bung Karno memilih nasionalisme, kalau Tan Malaka memilih internasionalisme, jadi dia disingkirkan. Tapi sebagai intelektual, saya kira Tan Malaka pilih tanding untuk di Indonesia. Kenapa Tan Malaka bisa begitu? Dia sangat suka membaca. Saya ingin bertanya pada salah satu mas yang pakai topi putih, sudah pernah membaca buku? Buku apa saja? Sampai selesai atau cuma halaman-halaman pertama? Sampai selesai. Buku apa mas ingat? Apa? Novel apa? Judulnya apa? Siapa? Novel fiksi. Fiksi. Oh ya, novel ya fiksi. Ya oke. Ada suatu kenyataan di dunia ini bahwa peradaban dunia dikuasai, dikendalikan oleh orang yang atau kaum yang paling terliterasi, paling banyak membaca dan paling banyak menulis. Bangsa Indonesia itu pada urutan ke-60, sangat rendah tingkat membaca dan tingkat menulisnya bangsa Indonesia. Kamu yang masih muda-muda ini harus menyadari dan harus memperbaiki situasi ini. Ingin tahu bangsa yang paling banyak membaca? Ingin tahu? Dia yang menguasai ilmu pengetahuan, dia yang menguasai pesurat kabaran, dia yang menguasai persenjataan, dia yang menguasai penciptaan pesawat-pesawat terbang. Gak usah sebut bangsanya ya, sakit gitu. Kalau menyebut apa itu sakit. Tapi bangsa itu bangsa yang betul-betul menguasai peradaban dunia. Kamu tahu namanya Albert Einstein? Itu ahli fisika paling hebat. Tahu Karl Marx? Tahu Leo Tolstoy? Tahu ya? Semua dari ras ini.
semuanya dari sini, walaupun dia warga negara Amerika, warga negara Rusia, warga negara Eropa, tapi orang ini, bangsa ini, kenapa mereka begitu? Karena mereka paling tinggi tingkat literasinya. Nah, bahkan Tuhan sendiri dalam satu sabdanya mengatakan bahwa bangsa ini memang diberi kelebihan daripada bangsa lain. Sayangnya bangsa ini menjadi sombong. Itu yang dikutuk oleh Tuhan karena sombongannya. Tapi kecerdasannya, kelebihannya memang dia. Kita tentu saja tidak akan menjadi bangsa itu. Kita tetap bangsa Indonesia, tetapi bangsa Indonesia yang maju, bangsa Indonesia yang terliterasi, bangsa Indonesia yang bisa maju ke depan, tidak kalah dengan bangsa lain. Syaratnya yang pasti, kita harus banyak membaca. Pak Sohari sudah baca buku apa? Oh banyak kalau tanya saya. Buku apa saja yang saya dibaca? Dari buku sastra, buku politik, buku agama, buku yang sopan, buku yang saru, semua saya baca. Kenapa begitu? Karena ini pada kudungan pada santri ya, kayaknya pada mau santri ya. Karena perintah pertama dari Gusti Allah itu ternyata suruh membaca. Dan tidak dijelaskan yang harus dibaca itu Quran dan hadis saja, tidak, hanya disuruh membaca. Nah, bacalah apa saja, termasuk membaca kauliah, membaca alam raya ini, semuanya itu kata orang Jawa itu sastra yang tergelar. Sastra yang tergelar itu tumbuhan, hewan, alam itu semua sastra yang gelar yang harus kita baca. Orang lain, orang tadi itu yang saya sebut, segalanya itu dia yang paling jago pembacanya. Sehingga ahli kimia, ahli fisika, ahli botani, ahli keturunan, genetika, semuanya orang dia. Kita nggak boleh dengki, tapi nyata seperti itu, dan kita tidak boleh kalah seperti itu. Jadi banyaklah membaca supaya kita ini menjadi bangsa yang maju. Sebagai tuan rumah, saya bicara sudah terlalu banyak ini, sudah memasuki wilayahnya Pak Krisna. Jadi sekian dari saya, semoga ada yang tercatat di hatimu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa apa? Ya. Iya. Nanti disebut dalam hati masing-masing. Ya. Mungkin masih agak terkait dengan Palestina juga ya. Kita harus ingat kata-kata penulis yang lain. Sayyid Qutb pernah mengatakan, peluru itu hanya menembus satu batok kepala peluru, tapi kalau tulisan bisa menembus jutaan kepala. Itu selanjutnya Pak.